Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Awalan sa'arifa nafsi lakum ismil kamil Muhammad Amidul Ilmi wa ana min qismi ta'lim lughah al-arabiyyah di Kulliyat Tarbiyah Islamiyah di Jami'ah Al-Hajj Kiai Abdul Wahab Hasbullah tambah beras semua. Tayyib fi hadhil munasabah sa'idah wa fi hadhil fursati thaminah ismahuli an ulqiya lakum taqdiman tahtal mawdu' pandangan pendidikan Islam mengenai aliran Jabariyah dan Qadariyah. Wa qabla dzalik sa'atakallamu bil lughatil Indonesia tashilan li wa taqdiman lakum. Yang pertama, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu pengertian dari Jabariyah. Jabariyah berasal dari lafaz jabaroh yang berarti memaksa. Dalam Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabaroh yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Jabariyah juga disebut fatalisme, yaitu paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadarnya Tuhan. Faham Jabariyah pertama kali diperkenalkan oleh Ja'id bin Dirham, kemudian diperkenalkan oleh Jahm bin Sufwan dari Khurasan. Dalam perkembangan selanjutnya, faham Al-Jabar juga dikembangkan oleh tokoh lainnya, Al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan Ja'id bin Diror. Munculnya faham ini, para ahli sejarah pemikiran mengkajinya melalui pendekatan geokultural bangsa Arab. Di antara ahli yang dimaksud adalah Ahmad Amin. Ia menggambarkan bahwa kehidupan bangsa Arab yang dikungkung oleh gurun pasir Sahara memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Ketergantungan mereka kepada alam Sahara yang ganas telah memunculkan sikap penyerahan diri terhadap alam. Di antara tokoh-tokoh Jabariyah seperti Jahm bin Sufwan berpendapat bahwa manusia tidak berkuasa atas perbuatannya. Yang menentukan perbuatan itu adalah kehendak Allah. Aliran Jabariyah ini menguatkan pendapatnya dengan ayat Al-Quran di dalam surat Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Innallaha kana aliman hakima. Bila mengacu pada pendapat Jahm tersebut, maka manusia dalam pandangan Jabariyah tidak perlu melakukan proses pendidikan baik secara formal dan non formal. Karena tanpa proses pun manusia akan memperoleh pengetahuan. Karena tanpa adanya pembelajaran pun manusia akan memperoleh pengetahuan jikalau dikehendaki dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, sekalipun mereka mengikuti pendidikan formal atau tidak formal, kalau Tuhan tidak menghendaki dia pintar, maka dia tidak akan menjadi seorang yang pintar. Nah, itulah yang terjadi. Oleh sebab itu, bila mengacu pada pandangan Jahm tersebut, maka pendidikan tidaklah menjadi sesuatu yang penting. Aliran ini mengakibatkan pesimis terhadap pendidikan. Karena apa? Karena pendidikan menjadi suatu usaha yang tidak berdaya menghadapi perkembangan manusia. Manfaat pendidikan hanya sekedar memoles permukaan peradaban dan tingkah laku sosial. Sedangkan lapis kepribadian yang lebih dalam tidak perlu ditentukan. Aliran ini menganggap kepribadian harus diterima apa adanya tanpa mempercayai adanya nilai-nilai pendidikan untuk mengubah kepribadian. Olehnya itu, senada dengan Jabariyah bahwa perbuatan manusia itu seluruhnya ditentukan oleh Tuhan. Dengan kata lain bahwa pendidikan itu tak ada pengaruhnya. Dalam faham aliran ini, pendidikan itu tidak ada gunanya. Karena apa? Karena semua yang
ada di dunia ini telah ditentukan oleh qada qadarnya Allah. Demikian pula halnya dengan aliran naturalisme yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau, menyatakan bahwa setiap anak yang lahir ke dunia mempunyai pembawaan baik. Namun pembawaan baik tersebut akan rusak oleh faktor lingkungan. Di samping paham ini ada paham kelompok Jabariyah yang dianggap moderat. Menurut paham Jabariyah yang moderat, perbuatan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh Tuhan, tapi manusia punya andil juga dalam mewujudkan perbuatan, seolah-olah ada kerjasama Tuhan dengan manusia dalam mewujudkan perbuatannya, sehingga manusia tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya. Pendapat inilah yang mendekati paham nativisme yang mengakui adanya daya asli yang telah terbentuk sejak lahir, yaitu daya psikologis dan fisiologis yang merupakan bagian dari faktor hereditas. Kalau dilihat dari pendapat di atas bahwa di satu sisi perbuatan manusia itu ditentukan oleh Tuhan, dan di sisi lain perbuatan manusia itu tidak sepenuhnya campur tangan Tuhan, akan tetapi manusia juga punya andil untuk mewujudkan perbuatannya. Kalau merujuk pada pendapat ini, nampaknya ada kesamaan dengan pandangan aliran konvergensi, yaitu faktor bawaan dan lingkungan amat besar pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa manusia. Namun, pada intinya bahwa dalam teologi Jabariyah manusia hanya lebih banyak berpasrah pada kehendak Tuhan. Faham seperti ini menjadikan manusia apatis dan merasa bodoh, karena dia hanya mengandalkan takdir qada qadarnya Tuhan. Tidak ada upaya untuk meningkatkan kemampuan masing-masing. Yang tadi kita telah menjelaskan tentang Jabariyah. Sekarang yaitu saya akan menjelaskan faham Qadariyah. Qadariyah berasal dari bahasa Arab, yaitu kata qadara, yang punya arti kemampuan dan kekuatan. Dalam bahasa lain bisa diartikan sebagai free will and free act, bahwa manusialah yang mewujudkan perbuatan-perbuatan dengan kemauan dan tenaganya. Adapun menurut pengertian terminologi, Qadariyah adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Ia dapat berbuat sesuatu dan meninggalkannya atas kehendak sendiri. Harun Nasution menegaskan bahwa manusia mempunyai kudrah atau kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk kepada qadar Tuhan. Harun Nasution menjelaskan pendapat Ghailan tentang doktrin Qadariyah, bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan kehendak dan kekuasaannya. Manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan daya sendiri. Dari penjelasan di sini dapat dipahami bahwa doktrin Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, berbuat baik maupun berbuat jahat. Oleh karena itu ia berhak mendapatkan pahala atas kebaikan yang ia lakukan, dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang ia perbuat juga. Muhammad Abduh memandang akal berperan penting dalam mencapai pengetahuan yang hakiki tentang iman. Disinilah perlunya pendidikan. Akal dalam sistem teologi Abduh bahkan memiliki kekuatan yang sangat tinggi. Berkat akal, orang dapat mengetahui adanya Tuhan dan sifat-sifatnya, mengetahui adanya hidup di akhirat, mengetahui kewajiban terhadap Tuhan, mengetahui kebaikan akhirat, mengetahui mana kewajiban yang perlu dilakukan, dan mengetahui kebaikan dan kejahatan, serta mengetahui kewajiban membuat hukum-hukum. Namun demikian, menurutnya akal masih membutuhkan wahyu sebagai petunjuk hidup mereka, sebab wahyu sungguhnya memiliki dua fungsi utama, yakni menolong akal untuk mengetahui secara rinci mengenai kehidupan akhirat dan mengetahui akal agar mampu mendidik,
manusia untuk hidup secara damai dalam lingkungan sosialnya. Beberapa ayat Al-Quran yang digunakan sebagai dasar pemikiran aliran Qadariyah adalah Bismillahirrahmanirrahim, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Artinya, dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan bersiapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Dari uraian terdahulu dapat terlihat bahwasanya faham Qadariyah sangat bertolak belakang dengan faham Jabariyah. Qadariyah lebih tinggi motivasi yang diberikan kepada manusia untuk berbuat dalam rangka mencapai cita-cita yang didambakan. Faham ini secara tersirat dan tersurat mengajak manusia untuk senantiasa menuntut ilmu, karena Tuhan tidak dapat merubah nasib manusia kecuali bila manusia itu sendiri yang ingin merubah dirinya. Ada hal yang berbeda dengan paham Qadariyah, di mana aliran ini mengatakan bahwa dalam masalah perbuatan baik dan buruk manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya, dan mereka menolak adanya qada dan qadar. Menurut paham ini, perbuatan manusia merupakan hasil usaha manusia itu sendiri dan bukan perbuatan Tuhan. Jadi jika manusia ingin meraih cita-cita yang agung, maka manusia harus berusaha mencapainya dengan pendidikan. Artinya manusia mempunyai kemampuan untuk mengerjakan dan meninggalkan suatu perbuatan tanpa campur tangan kehendak dan kekuasaan Tuhan semata. Dalam menanggapi masalah ini, Abdul Jabbar mengemukakan bahwa perbuatan manusia bukanlah diciptakan oleh Tuhan, akan tapi diciptakan oleh manusia. Manusia sendiri yang mewujudkannya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Walaysa lil insani illa ma sa'a. Artinya bahwa bagi manusia itu apa yang mereka usahakan. Dari berbagai kalangan banyak yang memperdebatkan ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh ulama Jabariyah maupun ulama Qadariyah, beberapa argumen diberikan untuk menolak ajaran kedua ini. Itulah sedikit pemahaman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang jelasnya apa yang saya sampaikan. Hadza minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.